Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome. Kali ini masih di tutorial untuk bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak bisa, kalau bapak-bapak sedang ada di rumah, lebih baik kerjain ini sendiri aja. Karena sebaik-baiknya bapak-bapak adalah bapak-bapak yang bermanfaat. Oke, sip. Kali ini kita akan bersihin satu buah water heater solar ya, atau yang menggunakan energi matahari ya. Meskipun ada backupnya listrik, tapi listriknya menjadi lebih hemat karena jika cuaca panas terang benderang, ini menggunakan full tenaga matahari untuk memanaskan airnya. Oke, jangan lupa yang harus dilakukan langkah pertama adalah matiin dulu aliran listriknya ya. Jadi kalau pasang water heater solar heat ini harus dipisah MCB-nya dari bawah supaya memutusnya ke atas. Jadi jika ada apa-apa atau mau dimatiin karena cuaca panas banget atau musim kemarau, nah ini bisa dimatiin dari MCB-nya. Kalau mau pembersihan seperti ini, perawatan ini harus dimatiin dulu karena takutnya kamu kesetrum di atas genteng. Luar biasa. Biasanya perawatannya ini dilakukan oleh teknisinya dari merek tersebut ya, atau bukan juga sebagai garansi lah beberapa kali. Tapi kalau memang bapak-bapak di sini bisa, itu alangkah lebih baiknya akan lebih disayang istri kalau bisa ngebersihin perawatan dari si water heater solar heat ini ya. Oke, yang lakuin itu pertama matiin dulu listriknya, kemudian matiin airnya juga ya dari stop kerannya supaya tidak mengalir pas ketika kita kuras. Oke, nah ini akan terjadi seperti itu teman-teman. Lakukan pencopotan pada kabel ya, yang dipastikan itu adalah kabelnya sudah tidak tersambung arus listrik ya. Itu biasanya ada 3 ya kabelnya teman-teman. Jadi kabel min, plus, fase atau negatif, dan juga ada groundingnya untuk menghindari dari tegangan berlebih dari petir kah atau dari surge protectionnya seperti itu. Oke, kenapa pakai ini teman-teman? Biasanya ini memang lebih irit ya, lebih irit dari pemakaian listrik dan juga lebih tertampung secara lumayan banyak ya, karena ada yang kapasitas 100, 150, bahkan 300 liter bisa kita pasang. Nah oke, ini ada 2 jenis biasanya water heater seperti ini, ada yang digenteng dan ada juga yang di dak. Kalau memang memungkinkan untuk dak, lebih baik pakai yang dak aja karena lebih aman dan lebih stabil. Kalau digenteng lebih sulit ini perawatannya seperti itu. Kita tinggal buka-buka aja sambungan-sambungan yang tersambung ke tangkinya, ke tangki penampungannya, baik itu yang ke kolektor mau yang ke aliran instalasi di rumah, kamar mandi dan lain-lain. Nah ini fungsinya adalah untuk kita kuras dulu ya. Jadi kita keluarkan isi tangkinya. Ini yang dikeluarkan air panas ya. Jadi mohon berhati-hati jangan sampai ada anak-anak atau siapapun di dalam di bawah area genteng. Baik, kita lanjut. Nah ini lumayan cukup lama ya. Kita akan mengeluarkan 100 liter air hanya dari lubang ini aja. Tapi baiknya tadi harusnya dimatiin dulu stop keran yang suplai air ke si tangkinya, kemudian baru dibuang di kamar mandi. Itu lebih aman ya, lebih aman dan lebih cepat keluarnya, karena kemungkinan ada beberapa kamar mandi atau wastafel yang teraliri oleh air panas dari si water heater ini. Oke, kita percepat aja. Kalau udah habis airnya, kita lakukan pembongkaran dari bagian si heater atau pemanasnya, bagian pemanasnya ini ya. Oke, ini udah habis nih airnya, kita buka dari bagian si pemanasnya seperti ini. Oke, setelah dibuka nanti akan muncul lubang di dalamnya. Nah lubang inilah untuk kita menguras ya, lubang ini untuk kita menguras. Nah ini kita lakukan pengurasan aja, boleh diisi air lagi setelah dilap-lap pakai kanebo, diisi air lagi setelah isi air yang baru atau dinyalakan stop kerannya, baru kita kuras. Nah setelah dikuras-kuras ini biasanya memang yang habis itu adalah, nah ini pengurasan sudah selesai teman-teman, pengurasan sudah selesai, kemudian udah bersih ya, udah terlihat bersih. Nah ini akan beda kasusnya kalau memang air bakunya mengandung zat besinya tinggi ya, kayak di sawah seperti itu kuning. Nah ini akan lebih cepat ya, dan pembersihan ini kurang lebih harus dilakukan selama 6 bulan sekali. Oke, nah yang digantinya ini bagian anoda ini adalah untuk dia anti karatnya. Jadi zat besi yang ada di dalam tank diserap sama dia, nanti lama-lama ini akan habis ya, mengecil aja seperti lidi. Nah itu yang di bagian tengahnya tuh dipasangkannya di situ. Tapi di beberapa kasus suka susah dicabut, gak apa-apa. Kalau susah dicabut, ini tinggal masukin aja lewat lubang yang besar, kemudian diikat di tengah-tengah. Fungsinya sama untuk menangkap zat besi atau karat-karat di dalamnya seperti itu.
Susah dicabut itu bisa diakibatkan beberapa faktor, di antaranya terlalu lama nggak diganti. Ya bisa lewat 6 bulan nggak diganti. Kalau nggak, masukin aja ke situ, kemudian ikat di dalamnya. Itu tetap fungsinya sama untuk anti karat. Itu yang namanya kalau Anda cari di online, beli online, itu adalah namanya anoda magnesium ya. Untuk panjangnya bervariasi, disesuaikan aja dengan jenis tanknya dan kapasitas tanknya berapa. Jadi baiknya, nah ini bagian heaternya ternyata kecil banget seperti ini. Ini untuk kapasitas yang 100 liter, si heaternya pemanasnya seperti ini. Jadi kecil ya, seperti itu. Jadi pendek ya, maksudnya bukan kecil. Ada juga yang lebih panjang seperti yang di kapasitas tangki 100 liter. Jadi untuk teman-teman, apa yang harus dilakukan untuk perawatan water heater yang menggunakan tenaga matahari, yaitu satu tadi, rod atau batang sim magnesiumnya, anoda magnesiumnya untuk anti karat, kemudian pembersihan di bagian heaternya, kemudian pengurasan, ditakutkan ada lumut, dan yang terpenting adalah takut ada karat-karat zat besi yang menempel atau mengendap di saluran tanknya. Oke, ini paling recommended sih kalau kata saya, si water heater yang di atas ini, karena memang lebih nggak ribet ya, lebih nggak ribet. Kemudian kalau gas kan ada penggantian gas, kemudian kalau gasnya kecil itu kapasitasnya harus nunggu dulu lama. Kalau ini 100 liter ya untuk kehidupan 4-5 orang di rumah itu sangat cukup. Dan ini karena tenaga matahari, pernah kita coba tanpa listrik juga, ternyata dia kuat sampai beberapa hari ketika cuaca ada panas, meskipun panasnya nggak sepanjang hari, hanya berjam-jam saja. Oke, itu teman-teman, sekali lagi untuk pembersihannya itu aja, untuk perawatannya. Jadi harap diperhatikan daripada terlalu banyak karat yang menumpuk dan nanti mengakibatkan water heater ini rusak, karena ini harganya tidak murah, kebanyakan ya sekitar di harga 20 jutaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh yang punya rumah ya, yang punya rumah atau rumah baru pasang water heater. Tipsnya dari Uma Omek. Hatur nuhun pisan. Jangan lupa yang baru tahu channel ini, silahkan subscribe channel Uma Omek, karena solusi terbaik, solusi untuk bapak-bapak selalu kami berikan setiap harinya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.